Iki hooknya. Emang Kak. Halo guys, ada Nuris di sini. Dan Asih, Mbak. Iya. Acu tok di sini, tambah di sini. Terus contohnya di sini. Ulangi. Hai guys, ada Nuris di sini. Dan Asih di sini. Kali ini kita harus mengaktifkan noise reduction karena ada yang berisik. Hai guys, ada Nuris di sini. Dan Asih di sini. Ya, kali ini kembali lagi nih di podcast Asbun. Gak penting, tapi penting buat didengerin ya. Ya. Kali ini Nuris nggak sendiri ya, karena di samping aku udah ada Kak Asif. Bagaimana Kak Asif? Halo, kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Ini Kak Asif jauh-jauh dari mana nih Kak Asif? Dari rumah aja sih. Ya, rumahnya di mana? Ya masih di Kendal kok. Iya, saya kira rumahnya tidak dibawa. Oh iya, memang bener. Iya betul banget guys. Kali ini di podcast Asbun kita bakalan ngobrol-ngobrol Asbun ya. Jadi awalnya bisa ngajak Kak Asif ini cukup ini ya, complicated ya. Complicated. Apa yang bikin complicated? Iya, soalnya pertama kali ajakan tuh mau ngajak bikin konten ngobrol ya, ngobrol bareng. Terus dia bilang buat dulu topiknya, setelah itu buat kerangkanya dan bla 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 bla, dan itu sangat tidak cocok untuk tayang di podcast Asbun ini karena podcast Asbun ini namanya Asbun ya, asal bunyi. Jadi kita nggak perlu pemikiran panjang, meskipun ini nggak penting tapi penting buat didengerin karena topik yang bakalan kita bahas di segmen kali ini adalah self development atau pengembangan diri. Wah, Kira-kira apa sih pengembangan diri itu? nggak tahu. Ya kira-kira kenapa bisa membahas self development, karena waktu Nuris tanya sama Asif dia bilang lagi suka soal self development itu. Kira-kira apa yang beliau sudah pelajari ya? Gimana Kak? yang aku pelajari ya baru masih tahap dasar banget, masih expert banget lah, masih pemula. Gimana caranya kita ngerubah pola pikir, bagaimana kita berpikir positif, dan bagaimana kita membuat habit yang bagus. Sebetulnya untuk memberikan aura yang positif juga ke lingkungan sekitar. Udah itu aja sih. Oke, dan dengar-dengar juga nih. Sebentar ya guys, ini tuh lagi ada sound gede banget ya. Sebenarnya ada orang mantu di sini ya. Tapi it's okay, dengarkan saja ya. Kita kembali ke laptop. Kak Asiba ini dengar-dengar lagi hobi beli dan baca buku ya Kak Asiba ya. Oh iya. Sudah berapa buku yang dibeli baru-baru ini Kak Asiba? Oh, baru 3 aja. Banyak ya guys, 3. Boleh nih kasih tahu apa aja buku yang sudah dibeli dan kayaknya pengen dibaca dalam waktu-waktu dekat ini? Kalau ini, is it bad or good habit? Artinya bagaimana cara kita membedakan habit yang buruk dengan habit yang baik. Buku ini udah selesai aku baca dalam waktu 1 hari aja sih. Wih, keren. Berarti ini udah selesai ya? Udah selesai. Ngomongin apa? Tapi aku belum paham sepenuhnya karena aku harus mengulang 2-3 kali supaya aku benar-benar paham apa isi dari buku ini. Oh ya, keren nih guys. Berarti nggak cuma sekedar membaca tapi juga memahami makna dari bukunya. Iya. Nah, Kak Asifa ngomong-ngomong soal habits buruk dan benar, apa sih menurut kamu habits yang buruk yang apa ya? Istilahnya itu tuh dilakuin oleh kebanyakan orang, tapi sebenarnya itu tuh nggak baik kalau dilakuin terus-menerus. Apa menurut yang kamu? kelihatan normal, Normal. Ya, doom scrolling, entah itu di TikTok, YouTube, atau media sosial lainnya lah. Scroll terus sampai lupa waktu. Ya itu udah jadi habits semua orang sih kayaknya sih ya. Itu termasuk habits yang kurang baik ya, kasih ya sebenarnya, karena yang harusnya kita bisa melakukan banyak hal tapi cuman fokus ke satu hal, yaitu scrolling itu sendiri ya. Jadi ya perlu adanya manajemen waktu ya Kak, waktu buat scrolling dan waktu buat melakukan aktivitas lain yang tentunya positif. Ya kita harus bisa mengontrol lah seberapa lama kita bermain medsos, seberapa lama kita harus produktif. Betul sekali. Nah kalau habits yang baik bagaimana nih? Habits yang baik itu bermula dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi rutinitas. Yes. Rutinitas yang dilakukan secara terus-menerus itu akan menjadi habits. Salah satu contoh habits yang baik adalah membaca buku. Yang sudah jarang dilakukan ya. Ya.
Karena pada saat ini tuh orang-orang lebih seneng baca di media sosial daripada baca buku. Bahkan membaca Al-Quran pun udah banyak orang yang berpindah dari mushaf ke gadget gitu, karena di gadget udah ada aplikasi Al-Quran. Jadi ya sebegitu hampir ditinggalkannya bentuk bacaan fisik tuh, semua beralih ke gadget itu sendiri. Ada buku digital, Al-Quran digital, semuanya serba digital gitu. Padahal ada dampak buruk ketika kita terus-menerus menatap layar secara digital. Dampak buruknya apa saja nih? Salah satunya ke mata. Kalau teman-teman pakai mata, dengan melihat layar secara terus-menerus, maka mata kita itu akan lelah. Betul. Dan lama-lama akan pedas. Terus fokus kita nggak bisa benar-benar tertuju pada materi yang sedang kita pelajari. Oh my God. Berbeda dengan membaca buku fisik seperti ini. Buku fisik seperti ini nggak perlu listrik, nggak ngakibatin elektromagnetik, dan nggak bikin mata pedas. Kalau listrik mati tinggal buka aja, aman. Kalau pakai HP, listrik mati, internet mati, ya udah nggak bisa baca, nggak dapat informasi. Betul banget. Dan kalau pakai HP, tablet atau laptop itu sangat mudah sekali ke distract. Misal ada notif nih di WA, masuk. Oh, lagi baca asik-asik, tiba-tiba buka WA, nanti buka notifikasi lainnya. Jadi fokus kita itu mudah teralihkan atau terdistract. Kalau kita fokus di baca buku, ya udah, peralatan gadget elektronik semua udah kita singkirkan, fokus kita di membaca buku, dan informasinya jauh lebih deep daripada kita membaca di internet. Yes, betul. Ya tidak bisa dipungkiri juga sih Kak Asiba. Sekarang di internet juga informasi memang banyak sekali ya, mudah didapat. Mungkin lebih mau simple aja kali ya kebanyakan orang. Tapi ya meskipun begitu, jangan sampai kita sama sekali tidak membaca buku ya. Bolehlah membaca di internet, boleh, tapi jangan sampai meninggalkan buku. Oh ya, ngomong kita lagi bawa 2 buku ya. Punya Kak Asiba tadi apa? Good Habits and Good Habit. Nah, punya aku juga adanya buku yang juga lumayan terkenal ya, sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Kedua buku ini sama-sama mengusung satu tema, yaitu self development. Yes, Mark Manson nih katanya ya. Buat kamu yang mau boleh cek link di bawah. Ya. Malah promosi ya. Sekalian affiliate nih. Terus insight dari buku ini apa nih Kak? Insight apa yang baru dibaca sekali tapi belum terlalu paham. Nah, mungkin pasti ada lah yang sudah sedikit paham. Selama baca buku ini tuh apa yang udah kamu dapat, pencerahan apa sih Kak Asiba? Ternyata habit yang baik itu bukan karena budaya, tapi karena dibentuk dari sebuah rutinitas yang kita lakukan sehari-hari, terus-menerus berulang. Dan bisa jadi awalnya juga karena paksaan ya? Iya, betul. Kita juga bisa merubah habit yang buruk ditimpa dengan habit yang baik. Contohnya nih, kalau kamu pagi-pagi biasanya langsung pegang HP, sekarang tinggalin aja dulu tuh HP. Kamar mandi, basuh muka, ambil wudhu, sholat subuh. Lakuin itu terus-menerus sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Lama-lama bakal jadi habit yang bagus. Karena pada dasarnya ketika kamu bangun tidur langsung beribadah, itu berarti kamu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena telah memberikan nikmat, masih memberikan waktu kamu hidup di dunia. Iya, betul sekali. Tapi susah juga nih kalau misalnya bangun tidur nggak pegang HP ya. Karena kebanyakan anak muda nih, Gen Z zaman sekarang tuh bangun harus pakai alarm. Kan kalau alarm bunyi, kita bangun terus harus langsung mematikan kan. Habis itu lanjut tidur lagi. Nah, ini namanya bad habit, teman-teman. Jangan ditiru. Jadi kalau kita dengar alarm, bikin alarm seminimal mungkin, 1 atau 2 alarm aja. Rentang waktunya jangan diperpanjang, singkat aja. Supaya apa? Kita mudah mengenali sinyal alarm itu. Ketika ada sinyal, kita akan bereaksi. Reaksi kita apa? Bangun. Setelah bangun, kita akan melakukan yang namanya basuh muka, wudhu, sholat. Dan apa rewardnya? Badan jadi enak, seger, bersih. Dan kita kayak jadi orang paling beriman di dunia. Luar biasa ya guys ya. Boleh dicoba nih habitsnya dari Kak Asif, bangun tidurnya langsung pegang HP. Meskipun sulit, tapi ya semua bisa dimulai dari yaitu memaksakan diri kalau untuk menuju yang lebih baik. Ya memang kita nggak bisa berubah 180 derajat dalam waktu 1 malam kan. Kita harus punya sedikit demi sedikit lah. Small win, perubahan kecil itu kalau dilakukan terus menerus bakal jadi perubahan yang besar. Iya, betul sekali.
Ngomong-ngomong soal self development nih, gimana perkembangan diri Nuris dari sekarang antara 5 tahun yang lalu? Gimana? 5 tahun yang lalu berarti tahun 2021. Oh 20 ya? 20 aja lah. Ya Pas tentunya perkembangannya cukup ini ya, signifikan ya, meskipun bisa dibilang tidak terlihat ya Mas, karena aku di zaman SMA dan aku di hari ini secara fisik kayak hampir mirip lah ya. Sama-sama kecil, maksudnya imut kayak gitu, pendek gitu. Kalau main ke SMA, loh kok masih kode ya, orang-orang sengaja berubah. Ya mesti gini-gini aja, tapi dari segi mungkin habits, kebiasaan, pola pikir, wawasan tentunya pasti berkembang. Karena kan kita harus lebih baik daripada kemarin, apalagi 5 tahun yang lalu dengan saat ini. Kalau kita nggak lebih baik ya apalah kita hidup ya, apa artinya kita hidup? Ya tentunya banyak ya. Ya dari segi pendidikan mungkin sekarang udah S1 komunikasi ya, jadi udah dapat ilmu komunikasi. Terus juga pekerjaan juga udah mencoba banyak hal ini dan itu, udah ketemu banyak orang, salah satunya ketemu Kak Asik Mbak ini ya, kita baru bertemu di tahun 2021 ya. Itu juga rentang waktu 5 tahun ya berkenalan dengan beliau ini. Selama 5 tahun gitu. Kita ngapain aja? Apakah ada perubahan yang signifikan? Perubahan sih enggak ya, karena ya ada juga sih. Ya selama 5 tahun apa yang kita lakukan? Oh banyak ya Kak Asiba ya. Kita mulai kenal tuh dari liputan Kendal terkini ya. Kalau kamu lihat di Instagram yang centang biru, nah kita kenalnya mulai dari situ. Kayak ketemu, sharing-sharing soal, kebetulan dia ini skillnya di ini ya, desain ya. Iya, skillnya di desain tapi juga jurnalis. Karena dia juga lulusan komunikasi. Iya, penyiaran Islam. Ya bedanya ini yang lebih ke Islam, ini yang lebih nggak Islam. Bukan ke Islam, swasta. Tapi itu cuma nama guys, kalau orangnya tetap sama-sama Islami. Islami atau enggak kan tergantung orangnya. Iya betul, nggak tergantung jurusan yang diambil ya. Ya kayak gitu. Dia memang jago banget. CEO-nya, SEO apa sih nyebutnya? SEO. SEO-nya. CEO nih. CEO dengan CEO itu beda guys. CEO dengan SEO itu beda. Iya, SEO. Kalau yang CEO ya, CEO tuh kayak pemilik gitu. Kalau SEO apa Mas? Search Engine Optimizer. Ya, bagaimana itu kita membuat sebuah artikel mudah dicari di internet. Muncul di peradaban gitu. Soalnya sering kali ya Mas ya, aku juga kebetulan sering nulis-nulis artikel kan. Sering kali kadang tuh artikel meskipun kita udah nyari itu nggak muncul di peradaban. Padahal kita udah nyari loh. Bayangkan. Ya bayangkan ilmu SEO ini harus kita walaupun nggak nyari itu udah muncul gitu, udah direkomendasikan ke kita. Nah itu butuh ini ya, pembelajaran kajian mendalam ya. Nggak cuma dari in content, out content, dan di dalam websitenya juga harus dioptimalkan biar bisa menang di SEO. Nah kita awal kenal tuh dari situ. Selanjutnya kita juga ngapain aja nih selain jurnalis, konten kreator, artikel. Mungkin kita bakal sering kolaborasi sih. Iya, kita sering kolaborasi juga loh. Dia bikin desain, terus kadang aku yang ngisi VO-nya kayak gitu. Di YouTube-nya apa namanya Kak? Asik Baart. Iya, Asik Baart. Iya. Ya kalau Asik Baart isinya desain ya guys. Kalau kamu pesan perdesainan duniawi MMT, ini pakarnya ya. Kalau kamu mau pesan per VO1 duniawi, suara amatiran, voice over amatiran, nah ini ya. Bukan pakarnya. Juaranya. Bukan juaranya. Dia ahlinya sih. Di YouTube nulistik itu banyak banget motivasi, kata-kata, mutiara, dan pelajaran kehidupan yang bisa dipetik. Iya. Dipetik aja ya, jangan diambil semuanya ya. Iya, itu karya-karya orang juga, tulisannya karya-karya orang yang menurut aku bagus dan memang perlu untuk disebarluaskan ke khalayak yang lebih luas. Makanya aku publikasi lagi dengan menggunakan voice over dari Nuris kayak gitu. Pada intinya Nuristik itu penyebar virus kebaikan dan virus positif ke seluruh peradaban dunia. Ya jangan dengerin ya omongan Pak Ustadz ini. Oh dia juga ustadzah. Ya begitu. Selain itu kita ngapain lagi Mas? Kita kadang suka ini ya, sharing-sharing soal kehidupan ya. Iya betul. Kehidupan yang absurd ini ya. Ternyata hidup di dunia ini banyak absurdnya ya Mas Wami ya, yang harus diceritakan. Jadi kalau ada yang bilang laki-laki tidak bercerita, itu tidak berlaku untuk dia ya. Dia termasuk laki-laki yang bercerita. Tapi dengan orang-orang tertentu kan. Iya. Gak semua orang tak ceritain. Betul. Kalau kucing sih tak ceritain, cuma dia gak paham apa yang aku omongin. Kayaknya kebalik, bukan dia yang nggak paham, Anda yang tidak paham bahasa dia. Oh, aku belum
belum baca buku khusus kucing itu ada itu. Iya, mungkin kalau ada boleh kasih saran, rekomendasi ya. Buku bahasa kucing, penerjemah. Atau aplikasi penerjemah bahasa kucing. Kucing, nah boleh banget tuh ya. Ngomongin proyek kolaborasi, kita juga pernah loh bikin sebuah majalah buat kampus. Iya. Yang pernah dipresentasikan di Perpusda. Betul, namanya Ideom, majalah Ideom di Universitas Selamat Sri Kendal. Ya itu keren banget ya, dia sebagai editor kami ya. Layouter lah lebih tepatnya. Layouter ya, luar biasa. Kontennya semuanya urusannya sama Nuris dan teman-teman. Iya, kita bikinnya sampai lembur-lembur ya Mas ya. Ya bermalam-malam. Aduh, tapi itu seru sekali ya. Jadi kangen masa-masa itu ya, kalau mengingat sekarang udah lulus, udah ya kenangan yang luar biasa. Ya betul sekali. Kita juga collab apa lagi? Emas ya. Ya bulan kemarin ya, bulan puasa kemarin kita collab yang namanya mini gift antum. Iya, sudah banget. Luar biasa guys, banyak banget minatnya. Iya, antusiasmenya keren sih. Dari 800 stok yang kita punya 750 terjual habis. Hebat sekali. Ya, luar biasa. Yang kita promonya juga ini sih. 100% online, kita nggak punya toko fisik guys, kita manfaatkan fasilitas yang ada untuk dijadikan ruang produksi. Betul, iseng-iseng postingnya ternyata banyak yang minat ya. Sampai setelah lebaran aja masih ada yang nanyain ya. Iya betul, karena saking uniknya kode itu, kado yang jarang orang punya. Buat seru-seruan ya. Kado sosialita. Betul. Ngomongin project bareng, kira-kira Nuris ada ide apa nih buat kedepannya? Kalau buat kedepannya project bareng ya ini konten sih. Aku pengen kolaborasi konten dan pengen menghidupkan konten Nuristik biar nggak usang lagi, karena ini udah berbulan-bulan, hampir setahun tuh tidak ada kehidupan di dalamnya. Ini pengen tak hidupin lagi dengan posting voice over dan juga konten-konten ngobrol bersama orang lain. Oke, ya bagus sih. Aku juga pengen menghidupkan kontenku lagi. Dengan diisi dengan? Iya, aku punya 2 channel YouTube. Yang satu masih baru. Yang satu khusus desain, yang satu tentang self development. Nanti coming soon. Nantikan ya. Andaikan Nuris ketemu orang yang bikin Nuris marah, bagaimana Nuris marah? Bagaimana ya? Ya menunjukkan kemarahan sih. Iya, nada tinggi mungkin kalau memang itu perlu ya. Bisa divisualisasikan? Ya coba bikin aku marah. Aku sempurna ya. Ini ya kadang seringkali marahnya ini sih dipendam. Ya ini lagi marah sama orang ini sebenarnya di momen ini. Bukan momen ini. Maksudnya di masa-masa ini tuh lagi menyimpan kemarahan sama orang. Tapi marahnya nggak bisa mengutarakan kata-kata kebencian. Iya dipendam sih sama memikirkan terus-menerus. Kenapa marah? Kenapa marah dan kenapa harus dipendam dan kenapa harus dipikirkan? Ya betul, pertanyaannya sangat bagus. Aku suka sekali ditanya ini. Kenapa marah? Karena ini ya, aku ekspektasiku tidak sesuai gitu ya. Aku berharap seseorang itu bersikap demikian kepadaku, tapi ternyata tidak gitu. Jadi kan beda dari ekspektasiku. Jadi aku marah ya karena ekspektasiku sendiri gitu loh Mas. Karena harapanmu terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi sih itu sebenarnya. Cuman mungkin dianya aja yang tidak bisa seperti itu. Itu sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak tinggi ya, itu basic harapan gitu. Tapi ya karena itu akhirnya aku marahnya juga ya kayak ngambek-ngambek kecil gitu. Terus apalagi kan kenapa kamu masih mikirin? Ya karena kebetulan orang yang melakukan itu orang yang berpengaruh dalam hidupku gitu loh. Apa pengaruhnya dalam hidupmu? Pengaruhnya ya apa ya? Ya dia termasuk berpengaruh karena ya menemani hari-hariku ya. Mestinya termasuk orang penting lah dalam hidup aku. Apakah setiap hari menemani kamu? Enggak juga sih, enggak menemani seperti ini ketemu langsung dan enggak sih. Menemani dari jarak jauh sebenarnya. Seperti sejenis virtual ya? Atau mungkin long distance relationship mungkin ya. Ya seperti itu. Ya biasalah marah-marah kecil dan seperti itu, dan sampai sekarang masih di tahap bingung ya dan bimbang. Jadi aku berjalan di atas keraguan. Ya, kenapa tidak bisa marah yang menjadi-jadi? Karena ya kembali lagi ya. Karena dia turunan dari Dokter Gia, bukan Dokter Tirta. Enggak, ternyata soalnya yang aku marah itu orang yang
orang yang aku cintai. Jadi sulit untuk kita marah kepada orang yang dicintai. Jika kamu marah dengan orang yang kamu benci, apakah kamu bakal marah semarah-marahnya? Enggak juga sih. Malah lebih marah tapi langsung hilang, nggak peduli karena aku benci dia gitu loh Mas. Paham ya? Aku benci dia, jadi ya udah, karena aku benci dia ya udah bye gitu, nggak peduli lagi. Tapi kalau masih kita mencintai orang, kita marah kan pasti itu akan terbawa ke pikiran. Apakah itu termasuk salah satu pengamalan dari buku Bersikap Bodo Amat? Enggak juga sih. Mungkin ya, mungkin. Tapi aku kalau marah sama orang nggak berlarut-larut. Maksudnya iya ya, aku bisa ketika aku marah, aku bisa sambil melakukan aktivitas lain gitu loh Mas. Kayak aku bisa bikin story happy meskipun pada saat itu aku lagi sedih banget gitu loh. Jadi aku berusaha untuk nggak fokus pada kesedihan itu, tapi memfokuskan pada kegiatan lain yang menyenangkan. Jadi misalnya nih, ada orang yang membuat aku sedih, aku nggak fokus sama orang itu, tapi aku fokus ke orang lain yang bisa membuat aku bahagia. Jadi jangan buat aku sedih ya. Kalau kamu buat aku sedih, sudah bisa aku pastikan aku akan menenggelamkan dirimu dalam pandanganku. Lalu hal-hal apa yang bisa bikin kamu bahagia? Ditemani ngobrol mungkin, terus juga apa lagi ya? Ditemani siaran? Enggak juga. Ya intinya ngobrol, terus ditanya gimana keadaannya. Ya intinya diperhatikan lah. Hal-hal kecil, basic banget itu sebetulnya. Semua orang juga pasti bahagia kalau digituin, ditemani ngobrol, diperhatikan. Dan ini ya, diperhatikan hal-hal kecilnya kayak gitu. Oke. Kalau Anda bagaimana? Minta lagi ya. Guys, ini sambil minum nggak apa ya? Ini podcast asbun, jadi keasbunan kami dimaklumi. Aduh. Tidak ada yang bisa membuat aku bahagia kecuali diriku sendiri. Karena kunci kebahagiaanku ada pada diriku sendiri. Ya, simpel. Betul sekali. Ya, memang sih. Memang yang benar seperti itu ya. Kita sebelum kita mencintai orang lain ya cintai diri sendiri dulu. Kira-kira apa target Nuristik Di 1, 2, 3 tahun ke depan? wow. Ini jujur apa yang bohong? Setengah-setengah aja deh, tengah-tengah. Tengah-tengah ya, tengah-tengah pengen pencapaianku apa ya? Pengen ini sih stabil karir, karir gak tuh? Ya stabil dalam hal kehidupan lah, maksudnya finansialnya stabil. Sekarang kan udah stabil. Finansial independen, iya benar banget. Gaji, benar. Kerja di radio juga, benar-benar penghasilan dari voice over, MC. Iya sih, bisa dibilang udah mencapai ini Mas, finansial independen. Jadi minimal aku bisa menghidupi diriku sendiri, minimal diriku sendiri sudah nggak bergantung sama orang lain. Itu yang hal yang sebelum kita target, kita bersyukur dulu ya. Iya. Rasa syukur saat ini mungkin ya itu ya. Oh ternyata aku bisa loh mencapai di financial independent kan. Di antara meskipun nanti pengen juga financial freedom, tapi kayaknya masih jauh dari itu ya. Tapi financial independent itu udah cukup apa yang buat aku bersyukur ya. Udah bisa menghidupi minimal diriku sendiri. Terus udah nggak menggantungkan sama orang lain lah. Udah nggak minta-minta. Kalau dikasih ya syukur ya. Siapa yang ngasih? Gak ada ya. Ya mungkin orang-orang tersayang yang nggak ada sih, tapi itu ya untuk pencapaian financial independence sudah. Selanjutnya mungkin pengen bisa hidup dan juga bisa menghidupi kayak gitu. Apakah Nurul gak pengen YouTube-nya tuh termonetisasi dan bisa menjadi penghasilan? Oh ya, itu jelas pengen ya. Pengen semua lini itu bisa menghasilkan sih sebenarnya. Mulai dari TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, apalagi YouTube Monet ya itu juga keren ya. Terus juga aku lagi ngejar FB Pro, ya doain ya. Wah, keren itu ya. juga nih FB Pro-nya semoga lekas di Monet. Sebenarnya udah, cuman memang kan udah dapat, tapi kan kalau FB Pro kan ini Mas tergantung banyak sedikitnya atensi kan. Nah karena masih sedikit, jadi dapatnya masih sedikit gitu, belum banyak. Kalau Anda bagaimana ini? Ini ngomongnya sembarang ya. Anda, kamu, sederhana apa tuh? Ya YouTube termonet deh tahun ini. Amin. Selesai. Iya. Target lain, aku target lain ada juga nih. Pengen kurang 150 lagi. 150 apa? Subscriber. Wow, banyak. Target lainnya pengen ini lah. Pengen apa lagi? Pengen lunasi motor. Hah? Udah lunas tau? Adikmu? Iya, dia urusan dia. Pengen apa ya?
kuliah lagi S2? Enggak sih, Oh, pengen jadi dosen. enggak sih, pengen dibahagiakan. Pengen dibahagiakan oleh seseorang gitu. Kalau membahagiakan, Membahagiakan, iya, aku sudah berusaha membahagiakan orang ya, entah itu orang bahagia atau tidak, tapi aku sudah merasa sudah berusaha membahagiakan, tapi pengen dibahagiakan orang. walaupun pernah disia-siakan juga. Aduh, berat ya guys. Nggak tahu ya. Ya intinya pengen dibahagiakan seseorang. Itu target pencapaian. Salah satu hal yang membuat Nuris bahagia adalah diajak ngobrol. Udah itu aja. Bisa dibilang sih. Kitanya, keadaan, nah itu juga membuat aku bahagia. Simple ya sebenarnya. Kadang tuh perempuan tuh sebenarnya pengennya simple mas. Cuma kadang laki-lakinya yang nggak peka ya. Nggak nyindir kamu ya, laki-laki ya. Tapi nyindir dia. Dia siapa? Enggak, bukan enggak peka. Tapi bulat dulu dia minta gitu. Bulat, muter. Nanti jadinya apa gitu. Jadi cewek kadang memang jangan kode-kode terus. To the point aja. Iya harus to the point, nggak apa-apa banget. Soalnya emang cowok tuh nggak bisa membaca pikiran cewek kadang kan. Karena emang manusia dia biasa. manusia biasa, nggak bisa membaca pikiran. Bukan dukun, bukan paranormal. Betul. Apakah selama ini Nuris takut dengan perdemitan? Enggak sih. Aku termasuk yang tidak terlalu mendalami itu ya. Jadi aku hidup lempeng-lempeng aja. Bagus. Dengan era modern. Jadi tidak terlalu kejawen atau tidak terlalu mengikuti adat istiadat. Tapi ya sesuai norma yang berlaku aja lah. Sesuai adat nasional aja. Oke, bagus. Ngomongin BBM nih. Kemarin kan barusan naik. Emang jadi naik toh? Jadi. Kok setahu nggak jadi ya? Turbo yang naik, bukan pertama biasa. Oh iya. Yang elit-elit. Dari 14 jadi 19. Wow, lumayan ya. Rp5.000 per ya, liter. Cukup bikin geleng-geleng ya. Ini kalau berlanjut bisa jadi Pertalite 20.000 per liter. Kalau berlanjut ya. Semoga tidak berlanjut. Bagaimana investasi Nuris selama ini? Apakah punya investasi sesuatu yang bisa digunakan untuk dana darurat? Oh, berarti investasi fisik ini ya? Nggak harus fisik. Investasi dana jujur ada sih. Tabungan dana darurat, bukan dana darurat ya, dana pensiun. Dana pensiun? Jadi walaupun darurat itu nggak bisa dipakai. Dana darurat enggak sih. Kamu ada mas? Enggak ada, banyak, dikit aja. Cuma bisa bertahan beberapa hari aja, seperti Menteri Bahlil. Menteri Bahlil? Ya 10 hari dia bilang, kemudian naik 21 hari. Capek ya kalau ngomongin politik tuh nggak selesai-selesai dan bikin geleng-geleng kepala. Iya, saking gedenya korupsi kita nggak bisa mengangkat seberapa banyak korupsi yang ada di dunia ini. Karena korupsi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Korupsi nggak harus dalam bentuk uang, dalam bentuk waktu aja itu udah termasuk korupsi. Iya betul. Ya contoh sederhananya misalnya aku punya radio, aku siaran jam 4, aku datang jam 4 lebih, nah itu termasuk korupsi waktu. Padahal kita digaji dari jam 4, kenapa kita datang jam 4 lebih? Gitu. Kalau aku nggak korupsi sih, karena hitungannya berangkat jam berapa itu mulai dihitung. Iya, iya betul. Yang sistemnya beda. Kalau sistemnya seperti punya Nuris ya, itu beda. Korupsi. Kalau punya harusnya korupsi betul. Ya semua begitu. Contoh kecil. Ini contoh kecil korupsi. Dan banyak banget sebenarnya di sekitar kita tuh korupsi kecil. Kayak misalnya laporan apa kita sering ya minta nota kosong mbak kayak gitu kan. Nah, nota kosong itu ya bisa dimodifikasi sendiri nanti. Ya begitulah. Itulah dunia ini. Semoga kan setiap kita pasti punya kesalahan ya mas ya. Iya betul sekali. Ya semoga kesalahan yang kita berbuat itu dimaafkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Ya dan kita mau bertobat ya. Karena Tuhan maha pemaaf ya. Masa kamu enggak sih? Padahal aku udah minta maaf berkali-kali loh. Kok bisa-bisanya tidak dimaafkan, tidak dibalas pesanku? Ini bukan kode ya. Ini langsung to the point. Semoga kamu menonton pesan ini ya. Tolong balas pesanku karena apa? Karena nggak bisa keluar kata-katanya. Karena kalau keluar ya janganlah ya. Tolong balas pesanku ya. Karena aku sudah minta maaf berkali-kali ya. Tuhan saja maha pemaaf gitu loh. Masa kamu enggak gitu. Terus kenapa kamu minta maaf? Padahal kan
ada quotes yang bilang perempuan itu selalu benar. Iya benar sekali Mas, karena aku perempuan yang itu masih menggunakan logika ya, masih menggunakan logika dan mau mengalah ya, mau mengalah. Jadi aku terbiasa mengalah sebelum dikalahkan. Jadi aku sebelum dikalahkan aku mau mengalah dulu Mas. Mengalah Ya, untuk mengalah menang dengan ya. cara mengalah untuk menang. Kalau misalnya masih tidak dimaafkan, sudah mengalah, sudah merendahkan diri, tapi masih disia-siakan ya sudah berarti memang bukan jalannya bersama kan. Iya betul sekali. Mau ngapain lagi dipaksakan guys, secinta apapun kita ya kalau tidak bisa bersama ya buat apa, meskipun ya pasti sedih juga ya, sudah melakukan hal-hal bersama dalam jangka waktu yang cukup lama tapi ternyata harus Berpisah. ya harus kandas gitu. Tapi semoga itu tidak berlaku di kisah kami itu saya dan dia. Ya semoga kamu menonton ini, dan setelah kamu menonton ini tolong harap membalas pesanku itu, dan mari kita bersikap normal dan kembali merencanakan apa? Merencanakan sikap normal itu. Ya begitulah, semoga kamu paham lah. Kamu gimana? Aku nggak ada rencana apapun, aku pengen tenang aja dah. Iya betul. Sederhana itu, mau memperbaiki dulu, berkembang baik dulu sebelum Berkembang biak. Ngomongin rumah nih, kamu pilih rumah dulu atau nikah dulu? Aku, kalau aku nikah dulu, kalau kamu? Betul, nikah dulu. Nikah dulu, alasannya? Karena rumah itu sangat berkaitan dengan jarak tempat kerja dan jarak sekolah anak kita nanti. Kalau kita cari rumah dulu, kita nggak tahu tetangganya siapa, terus culture-nya gimana, masyarakatnya gimana. Kita asal beli di situ, tahu-taunya nggak cocok, dijual rumah itu rugi dong. Iya sih betul, eman-eman ya jatuhnya. Padahal kita bisa ngontrak gratis seumur hidup dengan teknik rental arbitrage. Ini ada ilmunya. Apa tuh? Rental arbitrage. Ya jenis kita itu mengontrak satu rumah besar, kemudian kita modifikasi, bikin kamar-kamar kecil, lalu kita bikin usaha kos-kosan. Jadi ibaratnya kita tuh beli secara grosir, kemudian kita jual ecer lah, simpelnya seperti itu. Oke. Keren juga ya, meskipun susah juga sih untuk dilakukan. Soalnya butuh model gede juga, tapi emang returnya gede juga. Bayangin aja kalau kamu ngontrak satu rumah itu 10 juta, kemudian kamu renov habis 2 juta. Kemudian kamu kontrak, kamu bikin kosin itu dapat 10 kamar. Setiap satu kamarnya sebulan dapat 500.000. Sebulan kamu bisa dapat 500 kali 10, 5 juta. Setahun udah balik modal. Hacker turun kan? Mantap. Ya, kalau aku pilih nikah dulu, karena kalau nunggu punya rumah dulu nggak nikah ya. Jadi kalau aku tipe yang ya alah memulai bersama dari kecil itu nggak masalah. Tapi itu seninya ketika kita menikah, kita belum punya rumah, itu seninya di situ. Apa tuh? Bagaimana kita berjuang untuk membangun rumah sendiri. Betul. Karena rumah impian itu dibangun bersama, bukan dibeli bersama. Iya betul. Rumah yang baik itu rumah tumbuh, bukan rumah yang dikredit. Iya begitu, betul. Ya begitu. Pengen bertumbuh bersama, berjuang bersama itu. Jadi kalau itu nunggu rumah dulu, nggak nikah gitu. Padahal ya kita harus segera menyegerakan pernikahan. Dan sebenarnya rumah itu yang penting itu tempatnya, bukan kemewahannya. Anak kita, keluarga kita itu mengenang memori dari tempatnya, bukan karena kemewahannya. Anak itu lebih mengingat mainan yang dibuat dan bersama kedua orang tuanya daripada mainan dari pabrikan. Faktanya seperti itu. Betul. Karena lebih ini ya, maknanya lebih dalam, lebih hangat. Karena apa? Ada hati yang bekerja, ada perasaan, emosi yang bekerja. Ketika orang tua sibuk kerja, anak mainan sendiri di rumah, ya udah, anak akan cuek atau apaik pada orang tuanya. Semoga dimanapun kamu berada selalu sehat dan bahagia. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Amin. Lalu kita lanjut ke lain waktu. Kita bikin konten di segmen berikutnya ya. Oke, aku harap nggak asbun kayak gini. karena nggak enak dilihat sih kalau asbun sih. Nggak enak dilihat. Kecuali ada sesuatu yang kalau nggak asbun berarti di kontennya dia. Kalau di kontenku aku nggak bisa kalau nggak asbun. Harus asbun ya guys. Meskipun asbun ya
Bisa Saran jadi ya next time Nuris ini podcast sama kucing sama ayam gitu loh. Kemudian terjemahin juga bahasanya. Bisa jadi ya. Oke, gitu aja. Terima kasih buat kamu yang udah nonton podcast Asbun. Terima kasih untuk Kak Asifba yang sudah berbagi insight dengan kami di sini ya. Ada ini closing statement Apa ya? apa ya? Gak ada lah, malas. Ya, hidupmu harus lebih baik daripada hari sekarang. Besok harus lebih baik daripada hari sekarang. Oke, luar biasa. Oke, thank you Kak Asifba atas waktunya di hari ini. Semoga hati-hati di jalan ya. Semoga prospek Asbunnya terus berjalan sampai Iya. bertahun-tahun. Aduh, Bye bye. thank you, bye-bye. See you. Nuristik, Nuris imut dan cantik. Aku nggak punya tagline guys. Oke, Nuris pamit undur diri. Bye-bye. Asifba pamit undur diri. Masih pamit undur diri. See you next in the next video. Bye bye.